Nabi sepakat bahwa menyembah selain Allah itu haram. Sujud kepada makhluk dengan tujuan memuliakannya, takrim, adalah bagian dari syariat hukum, bukan akidah. Di zaman Nabi Yusuf, sujud kepada makhluk dengan tujuan memuliakannya tidak terhitung kesyirikan. Namun di zaman Nabi Muhammad, sujud kepada makhluk untuk memuliakannya terhitung kesyirikan. Pertanyaannya, kesyirikan itu apakah termasuk bagian dari syariat hukum atau bagian akidah? Yang kedua, kalau itu termasuk akidah, maka apakah boleh akidah satu nabi berbeda dengan nabi yang lain, sehingga sesuatu yang tidak dihukumi sebagai bentuk kesyirikan di zaman Nabi A, kemudian berubah dan dihukumi sebagai bentuk kesyirikan di zaman Nabi B misalnya? Berangkat dari masalah sujud kepada makhluk. Sujud kepada makhluk pernah dibolehkan di zaman siapa? Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam. Dan di zaman Yusuf alaihissalatu wassalam, di mana saudara-saudaranya Yusuf sujud kepada Yusuf, wa kharru lahu sujadan, dan mereka pun tunduk bersujud di hadapan Yusuf. Ini dulu boleh. Kemudian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujud kepada makhluk dilarang. Sallallahu alaihi wasallam. Sujud ini dilarang. Nah, pertanyaannya sekarang. Yang pertama, sujud apa yang dimaksud di situ? Sujud apa itu? Sujud itu ada dua. Ada sujud ibadah. Sujud ibadah hanya untuk Allah. Dan yang kedua, sujud lil ihtiram. Sujud ihtiram, untuk memuliakan. Tidak ada niat ibadah. Tidak ada niat ibadah. Dari mana perbedaan antara itu ibadah dan tidak? Dari sisi ta'zim, pengagungan. Jadi di situ minus ta'zim. Kalau ibadah itu mengandung apa? Unsur ta'zim. Ini hanya untuk Allah. Selain Allah enggak boleh. Begini. Kalau yang tidak ada niat ibadah, itu tidak ada unsur ta'zim. Hanya untuk mengagungkan, untuk memuliakan. Baik, itu yang dimaksud dengan sujud ihtiram. Nah, sujud ihtiram ini masuk kategori amaliyah. Yang amaliyah itu nilainya antara boleh dan dilarang. Sehingga ini berkaitan dengan masalah ahkam. Dan syariat antara satu nabi dengan nabi yang lain mungkin berbeda. Wa ja'alna likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Kami jadikan masing-masing umat punya syariat dan punya manhaj dalam beragama. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa posisi sujud di masa Yusuf dan Adam boleh, yang bentuknya sujud ihtiram. Sehingga malaikat sujud kepada Adam itu menghormati Adam. Hakikatnya dia beribadah kepada siapa? Hakikatnya malaikat beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena yang memerintahkan, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Sehingga melakukan itu adalah mentaati Allah, dan hakikatnya adalah beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada Adam. Maka ketika iblis dia tidak mau sujud, dikatakan oleh Allah bertindak sombong karena tidak mau ibadah. Dan orang yang sombong itu enggak mau beribadah kepada Allah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap sombong enggak mau beribadah kepadaku. Sudah? Nah, sujud ihtiram di zaman Yusuf itu boleh.
ini boleh. Tapi sujud ihtiram di zaman Nabi Muhammad SAW dilarang. Di zaman Nabi kita dilarang. Maka statusnya kembali kepada masalah amaliyah dan bukan kembali kepada masalah akidah. Baik. Karena semua para nabi sepakat perbuatan kesyirikan itu haram. Tapi berkaitan dengan sujud ihtiram itu tidak sampai pada perbuatan kesyirikan, hanya saja dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena itu pada waktu Mu'ad datang dari Syam, beliau langsung sujud kepada Nabi SAW. Lalu diangkat oleh Nabi, apa-apaan ini Mu'ad, gak boleh. Lalu Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, saya melihat para pendeta di Syam, kemudian pembesar-pembesar Syam itu disujudi oleh para bawahannya. Dan Anda lebih layak untuk diperlakukan seperti ini. Mu'ad tiba-tiba datang langsung sujud. Tapi dilarang oleh Nabi SAW. Dan Mu'ad tidak diperintahkan untuk ngulang syahadat. Kalau itu berbuat syirik berarti ngulang syahadat. Sehingga sifatnya sujud ihtiram dan bukan sujud ibadah. Maka batu-batu bersujud itu adalah bentuk ihtiram kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan beribadah kepada Nabi SAW, karena batu tidak berbuat syirik.